Selamat pagi anak-anak saya semuanya, kelas 11. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang kedua dari bab yang kelima. Topik kita ancaman di bidang Ipolexos Buthankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak saya nanti bisa mengidentifikasikan apa-apa saja ancaman itu di bidang Ipolexos Buthankam. Ancaman di bidang ideologi. Kita tahu ideologi di dunia yang besar ada 3. Liberal dengan kebebasannya, komunis, dan Pancasila. Ideologi Pancasila itulah ideologi di Indonesia yang lahir dari bumi Indonesia dan dari kepribadian bangsa, di mana ideologi Pancasila itu religius, humanis, gotong royong, ramah tamah. Dan ini kepribadian kita. Dunia dengan globalisasi, ideologi kita ini bisa terancam. Masuk ideologi-ideologi yang berasal dari luar bisa terancam. Jadi ini harus diatasi. Yang kedua, ancaman dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik ini ada yang bersumber dari luar, ada yang bersumber dari dalam negeri sendiri. Yang bersumber dari luar ini dalam pergaulan internasional. Ya, nanti ketika pemerintah membuat suatu kebijakan, membuat suatu terobosan, kita bisa mengalami tekanan dari luar, mengalami gempuran dari luar, bukan senjata, bukan. Tapi dalam pergaulan internasional kita bisa mengalami tekanan-tekanan dan kita bisa didiskualifikasi. Ini ancaman dari luar ini dalam bidang politik. Ancaman dari dalam negeri ini bersumber dari kita sendiri, dari masyarakat Indonesia sendiri. Ya, bisa nanti ada itu tekanan massa, bisa ada itu demonstrasi, dan ini bisa melemahkan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dan dalam hal ini, ya, kalau terus ada seperti ini, bisa juga ada pembangkangan di daerah. Pembangkangan di daerah itu bisa tidak loyal lagi kepada pemerintah, bisa membuat undang-undangnya sendiri yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau hukum nasional. Itu adalah pembangkangan di daerah. Dan ujung-ujungnya akhir-akhir ini nanti kan ada separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga, ancaman dalam bidang ekonomi. Ya, kita tahu sekarang ekonomi dunia itu global, dia menyatu. Tak ada negara di dunia ini yang sanggup berdiri sendiri, yang sanggup membutuhi kebutuhan nasionalnya sendiri tanpa harus tergantung dengan negara luar. Ya, Indonesia sendiri kita juga meminta bantuan dari negara luar. Ada impor dari luar untuk kebutuhan negara. Ya, coba tahu tempe saja Indonesia yang kita impornya itu dari luar. Kacang kedelai itu sumber atau bahan pokok daripada tahu tempe. Ya, itulah ancaman-ancaman dalam bidang ekonomi. Kalau ini nanti terus akan ada pasar bebas itu. Pasar bebas itu punya masalah itu kalau ada pasar bebas, ya.
Nanti Indonesia kebanjiran barang-barang lokal tidak laku lagi. Baru kedaulatan ekonomi kita bisa rapuh, bisa terganggu. Kenapa? Karena ya pelaku-pelaku ekonomi kita nanti jadi datang konglomerat dari luar yang menguasai saham-saham perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Jadi suatu saat pun regulasi, peraturan kita ya didikte oleh negara-negara kaya itu. Ini tidak berdaulat kalau sudah seperti itu. Yang ketiga, bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kenapa tidak? Ya, karena pertumbuhan ekonomi ini dikuasai oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang konglomerat yang punya modal. Bagaimana rakyat? Ya, rakyat Indonesia yang termarginalkan miskin itu ya gitu-gitu saja. Jadi nanti suatu saat ya mereka hidup di daerah kumuh, hidup pas-pasan, padahal ada yang kaya raya. Inilah kesenjangan maksudnya. Baru subsidi berkurang. Tidak ada lagi disubsidi ini, dibantu ini. Ya bagaimana kalau tidak ada subsidi? Ya rakyat itu akan ya tetap terpuruk kalau subsidi berkurang. Dan yang kelima, pada akhirnya nanti pertumbuhan ekonomi kita akan semakin buruk. Yang keempat, ancaman dalam bidang sosial budaya. Kita tahu apa itu sosial budaya. Sosial budaya ini adalah perilaku, pergaulan, hubungan sosial, ya, bagaimana kehidupan masyarakat itu dipraktekkan dalam dunia sehari-hari. Ini mengalami ancaman ketika globalisasi ini sudah ada. Akan muncullah nanti dalam masyarakat Indonesia muncul gaya hidup yang konsumtif, konsumerisme, yang hanya ingin memakai saja. Mencipta tidak ada, inovasi tidak ada, tapi hanya memakai. Itulah konsumerisme. Yang kedua akan muncul hedonisme. Hedonisme ingin menikmati, ingin makan-makan, ingin enak-enak, tapi pekerja tidak ada. Dari mana jalannya kita bisa menikmati yang enak-enak, tapi penghasilan atau bekerja tidak ada? Ini pada akhirnya nanti akan menciptakan kriminal. Akan timbul dalam hal ini individualisme di masyarakat. Siapa lu, siapa gue. Dan akan ada datang hidup westernisasi. Westernisasi itu meniru gaya hidup barat. Ini akan menghilangkan identitas kita sebenarnya. Pribadi bangsa akan pudar. Yang kelima, ancaman dalam pertahanan dan keamanan. Pertahanan tugas tentara, keamanan tugas polisi atau Polri. Ancaman dalam bidang militer bisa berupa agresi, pencaplokan wilayah, konflik perbatasan, ini wilayah, ya. Dan kekuatan bersenjata, maka kita tidak boleh tidak memperkuat sistem alutsista kita. Alat utama sistem persenjataan utama di TNI. Dan dalam bidang keamanan, tambah hari, tambah zaman akan muncul jenis-jenis kejahatan yang baru. Ya, kejahatan atau kriminal-kriminal yang baru akan muncul. Ditambah lagi, masyarakat yang tidak sadar hukum akan menimbulkan kenekatan dalam berbuat kejahatan. Anak-anak saya sampai di situ dulu. Hantaran Bapak pada pertemuan yang kedua ini, materi dan PowerPoint-nya saya share di Kuiper. Salam sehat dan selamat pagi.